teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini akan memaparkan hasil diskusi kami tentang perbedaan latar belakang sosial budaya anak sebagai salah satu tugas dari mata kuliah antropobiologi yang dibimbing oleh Ibu Dr. Chandra Asri Windarsi MPD. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya ya teman-teman. Sebelumnya, budaya merupakan perilaku, pola, kepercayaan, dan semua hasil lainnya dari suatu kelompok orang tertentu yang diteruskan dari generasi ke generasi. Perbedaan latar sosial budaya anak berarti setiap anak berasal dari lingkungan yang memiliki kebiasaan, nilai, norma, bahasa, dan gaya hidup yang berbeda. Hal ini sangat memengaruhi cara anak berpikir, berperilaku, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Menurut Santrok, terdapat 7 karakteristik budaya. Yang pertama, budaya dibentuk dari konsep ideal, nilai, dan asumsi tentang kehidupan yang menuntun perilaku orang. Kedua, budaya terdiri dari aspek-aspek lingkungan yang dibuat orang. Ketiga, budaya diteruskan dari generasi ke generasi. Keempat, pengaruh budaya terlihat dalam benturan yang terjadi ketika terdapat interaksi budaya. Kelima, meski ada kompromi, nilai budaya masih bertahan, terutama nilai-nilai yang sudah tertanam. Keenam, ketika nilai budaya dilanggar atau ekspektasi budaya diabaikan, orang bereaksi secara emosional. Kemudian yang terakhir, bukan suatu yang aneh bagi orang untuk menerima budaya dalam kehidupannya dan menolaknya pada saat yang lain. Nah, selanjutnya lanjut kepada perbedaan anak desa dan anak kota. Pertama dari anak desa. Nah, pertama ada hidup sederhana. Anak-anak di desa itu biasanya tidak hidup mewah, tetapi cenderung lebih hidup sederhana. Mereka terbiasa dengan kehidupan yang apa adanya dan dekat dengan alam. Nah, kedua, lingkungan gotong royong atau lingkungan tradisional, karena suasana di desa masih memegang adat dan kebiasaan lama seperti gotong royong, saling membantu, dan saling mengenal antar warga. Yang ketiga ada pola asuh tradisional. Nah, orang tua di desa itu mendidik anak itu dengan cara lama, yakni menekankan sopan santun, kerja keras, dan menghormati orang tua. Yang terakhir, ada interaksi langsung. Nah, anak-anak desa itu lebih sering bermain atau bergaul di luar ruangan, sering bermain dengan teman-temannya di luar rumah tanpa banyak menggunakan gadget atau alat elektronik lainnya. Selanjutnya ada dari anak kota. Nah, anak kota itu pertama hidup modern, karena anak-anak di kota itu terbiasa dengan fasilitas lengkap dan teknologi yang canggih. Mereka hidup di lingkungan yang serba cepat dan maju. Yang kedua ada lebih individual. Nah, karena kesibukan dan gaya hidup anak kota itu, anak-anak sering sibuk dengan kegiatan masing-masing dan jarang berinteraksi secara langsung. Jadi anak-anak di kota itu lebih sering bermain gadget dibanding bermain di luar bersama teman-temannya. Selanjutnya yang ketiga ada pola asuh terbuka. Nah, orang tua di kota itu biasanya memberi kebebasan anak untuk berpendapat, memilih hobi, dan belajar mandiri. Yang terakhir, sudah banyak terpengaruh teknologi. Nah, maksudnya anak-anak di kota itu sudah banyak mengenal gadget, internet, dan media sosial untuk belajar, bermain, dan berkomunikasi. Tidak seperti anak-anak di desa atau di kampung. Anak-anak di desa di kampung itu lebih sering bermain di luar, memainkan permainan tradisional. Nah, intinya seperti yang sudah dijelaskan tadi, anak-anak desa itu tumbuh di lingkungan yang sederhana dan penuh kebersamaan. Nah, berbeda dengan anak kota itu hidup di lingkungan yang serba modern, bebas, dan dipengaruhi teknologi. Tetapi keduanya itu punya kelebihan masing-masing dan bisa saling belajar satu sama lain. Nah, jadi anak desa itu lebih sering bermain di luar dan sangat dekat dengan alam, jadi lebih sering bermain permainan tradisional ketimbang gadget.
Nah, lanjut kepada slide selanjutnya, ada perbandingan budaya lokal dan modernitas. Pertama, dari budaya lokal. Budaya lokal ini menjunjung adat, sopan santun, kebersamaan, dan tradisi. Maksudnya, budaya lokal itu berasal dari nilai, adat, dan tradisi yang sudah ada sejak lama di suatu daerah. Juga menjunjung tinggi sopan santun, kebersamaan, dan rasa hormat terhadap orang lain, terutama kepada yang lebih tua. Nah, dalam budaya ini, masyarakat itu hidup secara gotong royong, saling membantu, dan menjaga hubungan sosial yang harmonis. Dan segala perilaku dan kebiasaan juga biasanya masih berpegang pada adat dan tradisi yang sudah ada sejak turun-temurun. Kedua ada modernitas, yakni menekankan kebebasan, logika, kreativitas, dan kemajuan teknologi. Maksudnya, di era modernitas ini lebih menekankan kepada kebebasan, berpikir, logika, dan rasionalitas, bukan hanya mengikuti tradisi lama. Juga mendorong kreativitas dan inovasi agar manusia bisa berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, juga didukung oleh kemajuan teknologi pastinya yang membuat kehidupan lebih cepat, efisien, dan serba praktis. Nah, dalam modernitas ini juga orang lebih mandiri dan terbuka terhadap perubahan meskipun kadang nilai-nilai sosial tradisional mulai berkurang. Intinya, budaya lokal itu menekankan pelestarian nilai-nilai tradisional dan kebersamaan, sedangkan modernitas ini lebih fokus pada kemajuan, kebebasan, dan inovasi. Keduanya itu berperan sangat penting dan sebaiknya saling melengkapi agar masyarakat bisa maju tanpa kehilangan jati diri budaya. Lanjut kepada slide selanjutnya, ada pengasuh atau aspek biologis dan sosial. Di sini akan menjelaskan bagaimana pola asuh itu mempengaruhi kepada aspek biologis dan sosial anak. Nah, pertama ada pola asuh mempengaruhi kesehatan emosi dan sosial anak. Nah, maksudnya itu cara orang tua memperlakukan anak seperti memberi perhatian, kasih sayang, dan kedisiplinan itu akan berpengaruh pada kondisi tubuh dan perasaan anak. Misal, anak yang tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang biasanya lebih sehat, ceria, dan tidak mudah stres. Sebaliknya, anak yang kurang mendapatkan kasih sayang itu bisa merasa cemas, mudah marah, atau sulit bergaul. Nah, selanjutnya yang kedua, ada lingkungan yang penuh kasih dapat membuat anak menjadi percaya diri dan mudah berinteraksi. Nah, anak yang merasa disayangi itu akan berani berbicara, berpendapat, dan mencoba hal-hal baru. Nah, ia juga akan lebih mudah bersosialisasi, memiliki banyak teman, dan dapat belajar menghargai orang lain. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada budaya tradisional melibatkan keluarga besar, sedangkan modern lebih individual dan digital. Nah, maksudnya perbedaan budaya juga mempengaruhi pola pengasuhan. Semisal dalam budaya tradisional itu pengasuhan biasanya melibatkan keluarga besar seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Nah, anak belajar banyak hal dari interaksi dengan berbagai anggota keluarga sehingga hubungan sosialnya luas. Nah, sedangkan dalam budaya modern, pengasuhan lebih bersifat individual dan banyak menggunakan teknologi. Semisal, anak lebih sering bermain gadget atau gawai daripada bermain bersama temannya atau keluarganya. Nah, dari penjelasan tadi itu dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak yang baik bukan hanya tentang memenuhi fisiknya saja, tetapi juga membangun rasa aman, percaya diri, dan kemampuan bersosialisasi. Orang tua juga berperan penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat, penuh kasih, dan seimbang antara nilai tradisional maupun modern. Baik, dapat disimpulkan perbedaan latar belakang sosial budaya anak, baik antara anak desa dan anak kota, budaya lokal dan modern, maupun dalam pola pengasuhan serta aspek biologis, menunjukkan bahwa setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang unik. Lingkungan sosial budaya berpengaruh besar terhadap cara anak berpikir, berperilaku, dan juga berinteraksi. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk memahami keberagaman ini agar dapat memberikan pola asuh dan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, serta menumbuhkan
menunjukkan sikap saling menghargai dalam perbedaan. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai perbedaan latar belakang sosial budaya anak. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febian. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya memahami keberagaman dalam perkembangan anak. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman.